Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Muhammad Azhari Husaini dari semester 6 jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah dengan NIM 11833020062. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian melalui perdamaian, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diasuh oleh Ibu Neng Yani Nurhayani SH MAH. Tidak selamanya suatu sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Nah, upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan dengan cara perdamaian. Pada dasarnya, dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal yang pertama kali dilakukan oleh majelis hakim ialah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Karena perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara. Bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dari segi waktunya, biaya, dan tenaga yang digunakan. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang perdamaian, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari perdamaian itu sendiri. Nah, istilah perdamaian dalam kata bahasa Belanda disebut dengan dading, yang dalam bahasa bakunya bermakna persetujuan damai, yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya suatu perkara. Nah, dalam pasal 1851 KUH Perdata jelaskan bahwasanya perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perdamaian merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak berdamai atas suatu perkara dengan akta perdamaian yang dibuat secara tertulis. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum perdamaian. Pada pasal 130 HR menjelaskan jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuat putusan perdamaian. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 130 HR atau 154 RBG tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang yang berbunyi bahwa jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Kemudian jika dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut. Nah, dalam mana kedua belah pihak itu dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu. Akta tersebut mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa. Yang terakhir yaitu terhadap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding. Nah, dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan
Selanjutnya terkait tentang bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut itu diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yakni melalui cara mediasi. Nah, selanjutnya itu ada akta perdamaian. Akta perdamaian merupakan sebuah perjanjian di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai yang dilakukan di muka sidang. Pada pasal 130 ayat 2 HIR yang menjelaskan bahwasanya jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk mematuhi perjanjian yang dibuat itu. Maka surat akta itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. Menurut penjelasan pasal 130 ayat 2 HIR tersebut, pada prinsipnya akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Pembuatan akta perdamaian itu dimulai ketika kesepakatan tersebut dibacakan pada persidangan selanjutnya untuk digelar oleh hakim. Setelah diperiksa kemudian disahkan, lalu akta perdamaian dibuat bersamaan dengan putusan perdamaian. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan putusan perdamaian, hakim akan membuat suatu akta perdamaian. Nah, adapun pembuatan akta perdamaian tersebut dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, para pihak pertama-tama membuat sendiri persetujuan perdamaian dalam suatu akta. Yang kedua yaitu para pihak menandatangani akta perdamaian tersebut. Terus yang terakhir yaitu hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan materi atau isi dari akta perdamaian dengan diktum atau amar, menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat akta perdamaian. Nah, kitab KUH Perdata atau kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu telah mengatur dan menentukan persyaratan sahnya suatu akta perdamaian secara limitatif seperti termuat dalam pasal 1320, pasal 1321, pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Mengacu pada ketentuan pasal-pasal KUH Perdata tersebut, maka syarat-syarat dari pembuatan suatu akta perdamaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akta perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam suatu pembuatan akta perdamaian, kedua belah pihak yang berperkara pertama-tama harus saling menyadari dan ada kemauan untuk menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan ini harus murni datang dari para pihak atau kedua belah pihak. Artinya, persetujuan tersebut bukanlah atas kehendak sepihak atau kehendak hakim maupun memungkinkan paksaan dari pihak lain selain pihak yang berperkara. Kemudian akta perdamaian harus mengakhiri sengketa. Nah, dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian. Akta yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tidak, maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara. Artinya suatu akta perdamaian itu harus benar-benar mengakhiri perkara atau sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak. Suatu akta perdamaian tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi di antara kedua belah pihak dianggap tidak sah.
dan tidak mengikat pada kedua belah pihak. Jelaslah bahwa agar akta perdamaian sah dan mengikat, persetujuan perdamaian harus tuntas mengakhiri sengketa yang terjadi. Mengakhiri maksudnya adalah apa yang sedang diperkarakan atau dipersengketakan mesti dapat diakhiri oleh suatu akta perdamaian yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada pasal 1851 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta perdamaian meliputi penyerahan atau menahan suatu barang yang mengakhiri sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa perkara yang sedang tergantung di pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara di pengadilan. Kemudian ada akta perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada. Pembuatan suatu akta perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan, sehingga akta perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas perkara perdata yang diajukan di pengadilan. Hal ini berarti bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu perkara perdata yang belum diajukan ke pengadilan. Kemudian yang terakhir ada bentuk akta perdamaian harus secara tertulis. Nah, dalam pasal 1851 KUH Perdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa. Dengan demikian, tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun di hadapan penjabat yang berwenang. Kesepakatan yang dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan suatu ucapan, misalnya setuju dan lainnya, harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan mereka sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Bila mana perjanjian perdamaian itu ditandatangani oleh kuasa hukum kedua belah pihak, maka untuk suatu sahnya perjanjian perdamaian itu diperlukan surat kuasa khusus yang isinya menguasakan untuk membuat dan menandatangani akta perdamaian. Oke, dilanjut ke putusan perdamaian. Nah, peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara perdata dengan jalan perdamaian adalah sangat diperlukan, karena apabila hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, maka akan terhindar penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan dengan biaya yang besar. Selain itu, permusuhan antara para pihak menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan putusan biasa. Di sisi lain, apabila hakim berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, maka hakim akan menjatuhkan putusan perdamaian bersama dengan akta perdamaian yang isinya menghukum para pihak yang bersengketa untuk mentaati atau mematuhi dan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut. Kemudian putusan atau hakim perdamaian itu bersifat final dan mengikat bagi para pihaknya. Dengan demikian menutup adanya upaya hukum banding terhadap putusan akta atau perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Dapat dikatakan tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta perdamaian tersebut. Selain itu, akta perdamaian juga tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihaknya yang merasa dirugikan dari adanya putusan atau akta perdamaian tersebut. Nah, berdasarkan uraian penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa dalam putusan perdamaian melekat kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak. Para pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak. Para pihak harus wajib mentaati
dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian tersebut. Putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu apabila salah satu pihak melakukan prestasi atau tidak melaksanakan persetujuan yang tertulis dalam akta perdamaian, dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.